Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rahmadina. Saya di sini ingin menjelaskan tentang barisan dan penerapannya. Ada definisi barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N dari suatu barisan diberi lambang dengan UN. Jenis barisan. Jenis barisan dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika atau barisan hitung, barisan yang mempunyai selisih tetap antara dua suku barisan yang beruntutan. Selisih tersebut dinamakan beda. Barisan geometri atau barisan ukur, barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang beruntutan. Nilai perbandingan yang tetap konstan tersebut dinamakan rasio. Terus ada rumus barisan aritmatika. Rumus umum suku ke N, UN sama dengan A plus N sama dengan buka kurung N kurang 1 B, dengan U1 sama dengan A suku pertama B suku N dikurang suku pertama B. N sama dengan banyaknya suku. Beda pada barisan aritmatika, beda sama dengan B P kurang Q per I kurang 7 I kurang J, dengan P sama dengan suku ke I, Q sama dengan suku ke J. Terus ada rumus barisan geometri. Rumus umum suku ke N dari suatu barisan geometri, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, titik-titik, suku N kurang 1, suku N dinyatakan dengan suku N sama dengan A, suku pertama, R sama dengan suku N per suku N dikurang 1 buka kurung rasio N sama dengan banyaknya suku. Nah, di sini ada contoh soal aritmatika. Diketahui barisan aritmatika memiliki rumus suku ke N. Suku N sama dengan 6N tambah 8. Nilai dari beda adalah suku ke N sama dengan 6N tambah 8. Suku pertama sama dengan 6 kali 1 tambah 8. 6 kali 1 6 tambah 8 sama dengan hasilnya 14. Suku kedua sama dengan 6 kali 2 tambah 8, hasilnya 20. B nya suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, suku yang 20 ini dikurangin 14 sama dengan 6, hasilnya 6. Nah, terus di sini ada contoh soal barisan geometri. 5 min 15, 45 min 135. Kita cari suku ke 6 nya. R sama dengan min 15 per 5 sama dengan min 3. Suku N sama dengan A kali R N kurang 1. Suku 6 sama dengan 5 kali min 3 pangkat 5 sama dengan min 243. Suku ke-6 sama dengan 5 min 243 sama dengan ini hasilnya min 1215. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang penerapan barisan dan deret dalam ekonomi. Penerapan barisan dan deret dalam ekonomi digunakan untuk menghitung dan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan termasuk modal, bunga tunggal, dan majemuk perkembangan usaha seperti produksi biaya, pendapatannya, dan pertumbuhan penduduk. Bunga majemuk sering diartikan juga sebagai bunga yang disertakan sebagai pokok dalam perkembangan bunga simpanan atau pinjaman. Bunga majemuk dibedakan menjadi dua, yaitu A. Bunga majemuk dengan suku tetap fixed interest rate, artinya suku bunga yang ditetapkan tidak akan berubah selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. B. Bunga majemuk dengan suku bunga mengembang floating interest rate, artinya suku bunga dapat mengalami perubahan atau fluktuasi sesuai dengan ketentuan perbankan atau suku bunga pasar. Rumus bunga majemuk. Di sini ada rumusnya. A sama dengan P1 tambah Rn. Tingkat suku bunga per periode sama dengan R per M. Dengan demikian A sama dengan P1 tambah R per M.
MXN dengan A nilai akumulasi pada nilai periode tahun ke N atau RP, P sama dengan pokok pinjaman atau RP, R tingkat suku bunga atau persen, M periode perkembangan bunga dalam setahun, N pinjaman tahun. Nah, di sini ada contoh soal bunga majemuk. Modal sebesar 5 juta ditabungkan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga majemuk total yang diperoleh setelah 6 tahun. Di sini kita tulis M sama dengan 5 juta. M itu modal, P sama dengan 10% per tahun dengan 0,1 per tahun. N sama dengan 6 tahun, MN sama dengan M1 tambah PM. MN 5 juta kali 1 tambah 0,16. MN sama dengan 5 juta tambah 1,771561 sama dengan 8.857.805. Nah, sini bunganya jadi 8.857.805 dikurangin 5 juta sama dengan 3.857.805. Nah, itu hasilnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa. Saya ingin menjelaskan tentang deret aritmatika dan juga deret geometrik. Pasti itu deret. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Jika kita memiliki barisan 1, 2, 3, maka deretnya ditulis sebagai SN sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan juga seterusnya. Deret memiliki 3 jenis, yaitu 1 deret aritmatika atau deret hitung, yaitu jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Yang kedua, deret geometri atau deret ukur, yaitu jumlah suku-suku dari suatu deret geometri. Yang ketiga, deret geometri tidak terhingga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan yang memiliki beda tetap B antara satu suku dengan suku berikutnya. Contoh barisan aritmatika: 2, 4, 6, 8, 10. Bedanya selalu 2. Maka deret aritmatikanya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Dan juga seterusnya. Yang tambah bedanya 2 ya guys. Untuk rumusnya, rumus deret aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A plus AN, atau juga bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali beda. Untuk keterangannya yaitu SN adalah jumlah N suku pertama, A1 yaitu suku pertama, AN yaitu suku ke N, B beda antar suku, dan N banyaknya suku. Jadi kita kerjakan soal berikut ya guys. Ini contoh soal deret aritmatika, yaitu tentukan jumlah dari 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah 83 dan 20 suku pertamanya. Jawabannya yaitu diketahui A sama dengan 7, B sama dengan 4, UN sama dengan 83. Rumusnya itu menggunakan UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Maka kita akan mencari N-nya terlebih dahulu. 83 sama dengan 7 ditambah N-1 dikali beda. Untuk 7-nya itu kita pindahkan ke 83 ya guys. Yang tadinya plus menjadi min. 83 dikurangi 7 sama dengan 4 dikali N-1. 83 dikurangi 7 hasilnya 76 dan 4 dikali N-1. N-1 sama dengan 19. Kok bisa sih 19? Karena 76 dibagi 4 hasilnya 19. 19 ditambah 1, satunya itu pindah ke
19. Jadinya N sama dengan 20. Kita mencari 20 suku pertamanya ya guys. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali beda. S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 dikali 7 ditambah 20 min 1 dikali beda. S20 sama dengan 10 dikali 14 plus 76. S20 sama dengan 10 dikali 90. S20 sama dengan 900. Oke, itu untuk contoh soal deret aritmatika. Kita balik lagi ke deret geometri ukur ya guys. Deret geometri atau deret ukur adalah penjumlahan dari barisan geometri atau barisan bilangan yang memiliki rasio tetap R antara dua suku berurutan. Ini untuk rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali Rn min 1 dibagi R min 1. Keterangannya yaitu Sn sama dengan jumlah N suku pertama, R sama dengan rasio, dan N banyaknya suku. Kita coba dengan contoh soal di sini ya guys. Untuk soalnya yaitu diketahui barisan deret geometri 5, 15, 45, 135. Tentukan suku ke-6, U6 dan jumlah 6 suku pertamanya, S6. Jawabannya yaitu diketahui A sama dengan 5, R sama dengan 3. Bisa dapatnya 3 karena 15 dibagi 5 sama dengan 3. UN sama dengan A dikali Rn-1. UN sama dengan A dikali R pangkat 6 min 1. 5 sama dengan apa sih? 5 dikali A-nya itu 5, R-nya itu 3, 6 min 1 hasilnya 5. Jadi 5 dikali 3 pangkat 5. Hasilnya 5 dikali 245. Hasilnya 1215. Kita akan mencari suku pertama S6. S6 sama dengan, kita menggunakan rumus S6 sama dengan A R6 min 1 per R min 1, yaitu 5 dikali 3 pangkat 6 min 1 per 3 min 1. Hasilnya 5 dikali 729 min 1 per 2. 5 dikali 728 per 2. 728 dibagi 2 hasilnya 365. Jadi 5 dikali 364 sama dengan 1840. 1820. Jadi untuk U6 hasilnya 1215 dan S6 sama dengan 1820. Saya akan menjelaskan soal tentang penerapan ekonomi perkembangan usaha. Diketahui perusahaan genteng memproduksi 2.500 genteng pada bulan pertama, dan setiap bulan bertambah 600 genteng. Hitung banyak genteng pada bulan ke-6 dan total genteng sampai bulan ke-6. Diketahui, oke, kita di sini akan menjawabnya ya guys. Di sini aku akan menjawabnya ya guys. Diketahui A sama dengan 2.500, B sama dengan B sama dengan 600 dan N sama dengan 6. Kita menjawab soal yang A. Pertanyaan yang A. U6 sama dengan 2.500 ditambah 6 min 1 dikali 600 sama dengan, diketahui A sama dengan 2.500, B sama dengan 600 dan N sama dengan 6. Kita menggunakan rumus Sn sama dengan A
dikali N-1 dikali beda. U6 sama dengan 2500 ditambah 6-1 dikali 600. 2500 ditambah 5 dikali 600. 5 dikali 600 hasilnya 3000. Oke, jadi hasilnya 2500 ditambah 3000 yaitu 5500. Jadi pada bulan ke-6 diproduksinya 5500 genteng. Soal yang kedua. Total genteng sampai bulan ke-6. Ini aja deh. S6 sama dengan 6 per 2 dikali 2 dikali 2500 ditambah buka kurung 6-1 tutup kurung dikali 600. Hasilnya 6 dibagi 2 yaitu 3. 2 dikali 2500 5000 dan 6-1 yaitu 5 dikali 600 hasilnya 3000. 5000 ditambah 3000 hasilnya 8000. Jadi 3 dikali 8000 hasilnya 2400. Jadi total sampai bulan ke-6 yaitu 24.000 genteng. Dan ini ada soal kedua tentang bunga pinjaman. Seseorang meminjam uang sebesar 2.500.000 dengan suku bunga sederhana 10% per tahun. Pinjaman dijalankan selama 9 bulan. Hitung A. Hitung besar bunga yang harus dibayar. B. Total yang harus dikembalikan, pokok plus bunga. Rumus bunga sederhana yaitu I sama dengan P dikali R dikali T dengan T dalam tahun. Untuk penjelasannya, I yaitu jumlah bunga yang diperoleh, P yaitu modal awal pokok, R yaitu suku bunga per tahun dalam desimal, dan T lama waktu tahun. Rumus bunga sederhana diketahui P sama dengan 2.500.000, R sama dengan 10% yaitu 0,10, T sama dengan 9 per 12 sama dengan 0,75 per tahun. Kita akan menjawab soal yang A ya. I sama dengan 2.500.000 dikali 0,10 dikali 0,75. Hasilnya 2.500.000 dikali 0,075 sama dengan 187.500. Yang B total kembali P ditambah I. 2.500.000 ditambah 187.500 hasilnya 2.687.500. Jadi total yang harus dikembalikan yaitu 2.687.500. Baik, sekian presentasi saya tentang deret, aritmatika, dan juga geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erlin Kaudia Effendi dari kelas 631B07 Prodi Akuntansi dengan NIM 6325136. Di sini saya akan menjelaskan fungsi linier dan penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Fungsi linier sendiri memiliki arti yaitu hubungan antara dua variabel dengan laju perubahannya yang konstan. Untuk umumnya sendiri yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, contoh penerapan fungsi pada permintaan ada dua bentuk, yaitu QD sama dengan A min B PD, dan bisa juga dalam bentuk harga, yaitu PD sama dengan A min QD dibagi B. Dinotasikan sebagai QD sama dengan A min B PD, memiliki makna dari fungsi ini adalah jumlah barang yang diminta sama dengan adalah sebuah konstanta A min B atau gradien dikalikan dengan harga. Artinya, jumlah barang yang dipengaruhi oleh harga. Q sendiri ini adalah variabel terkait, dan P variabel bebas, dan A kuantitas maksimum yang akan diminta jika harganya 0. Nah,
sekarang kita akan masuk ke pembahasan contoh fungsi linear pada permintaan. Di sini sudah saya siapkan soal, yaitu pada harga minyak goreng 15.000 per liter, jumlah minyak goreng yang diminta adalah 150 liter. Apabila harga minyak naik menjadi 17.000 per liter, jumlah permintaan turun menjadi 110 liter. Di soal ini kita dapat melihat bahwa permintaan menurun dan harga menaik. Dari soal ini kita juga bisa menentukan P1, P2, Q1, dan Q2. P1-nya adalah harga pertamanya yaitu 15.000, P2 adalah harga setelahnya yaitu 17.000, Q1 adalah jumlah barang yang diminta, dan Q2 adalah jumlah barang yang diminta setelah harganya naik. Dari soal ini kita juga bisa menggunakan fungsi linear melalui dua titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tapi karena kita dalam penerapannya, maka kita ganti dengan P dan Q, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, yaitu P min P1 yaitu 15.000 per P2 yaitu 17.000 dikurang P1 yaitu 15.000 sama dengan Q dikurang Q1 yaitu 150 per Q2 110 min Q1 yaitu 150. Dari sini kita bisa kalikan silang. Min 40 dengan P ini dan 2000 dengan Q min 150. Jadilah begini. Min 40 buka kurung P min 15.000 sama dengan 2000 buka kurung Q min 150 tutup kurung. Setelah dikalikan, maka jadilah seperti ini. Karena kita ingin mencari P, maka 600.000 ini kita akan pindah ruas menjadi ke kanan. 600.000 ini bertanda positif, saat dipindahkan ke kanan maka menjadi negatif. Ini semua bisa dibagi 40, maka jika dibagi 40 jadilah minus P sama dengan 2000 dibagi 40, 50, 300.000 dibagi 40, 7.500, 600.000 dibagi 40 sama dengan 15.000. Ini min P sama dengan 50 Q minus 22.500, karena 7.500 minus 15.000 yaitu min 22.500. Karena kita ingin mengubah P menjadi positif, maka ruas yang ada di kanan ini kita juga rubah tandanya. Minus P menjadi P sama dengan minus 50 Q plus 22.500. Nah, ini kita sudah mendapatkan fungsi P-nya. Jika mencari fungsi Q-nya, maka min 50 Q ini kita jadikan positif sama dengan 22.500 minus P. Kita bagi dengan 50. Jadilah Q sama dengan 450 min 1 per 50 atau 450 min 0,02 P. Contoh perhitungannya dalam bentuk harga yaitu, misal pada harga berapa minyak akan dibeli 160 liter, kita tinggal menggunakan fungsi P, yaitu min 50 Q plus 22.500. Q-nya tinggal kita ganti dengan 160, maka menjadi 50 dikali 160 ditambah 22.500. Jadilah min 8.000 ditambah 22.500. Maka harga 14.500 ini adalah fungsi permintaan dalam bentuk harga. Nah, yang kedua ada contoh perhitungan dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk jumlah. Misal, jika harga minyak adalah 13.000 per liter, berapa jumlah minyak yang diminta? Kita bisa menggunakan fungsi Q yang sudah kita dapat dari atas, yaitu Q sama dengan 450 dikurang 0,02 P. P ini kita ganti dengan 13.000, maka 450 min 260, jadilah 190 liter.
Nah, sekarang kita akan membahas penerapan fungsi linear dalam fungsi penawaran. Yang penawaran juga mempunyai dua bentuk, yaitu dalam bentuk jumlah QS sama dengan min A plus BPS, dan bisa juga dalam bentuk harga PS sama dengan A plus QS per B. Mirip dengan permintaan, Q di sini adalah variabel terkait dan P adalah variabel bebas. Positif B di sini menunjukkan hukum penawaran. Seperti tadi di permintaan bahwa gradiennya negatif karena mencerminkan hukum permintaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke penerapan fungsi linear pada penawaran. Di sini saya sudah siapkan contoh soalnya juga. Pada harga buah jeruk sebesar 10.000 per kilogram, pedagang menawarkan 500 kg jeruk. Ketika harga naik menjadi 14.000 per jumlah, jeruk yang ditawarkan meningkat menjadi 900 kg jeruk. Sini kita bisa melihat harga yang pertama yaitu 10.000, harga yang kedua adalah 14.000, dan jumlah yang ditawarkan yang pertama adalah 500 kg, dan jumlah yang kedua yang ditawarkan adalah 900. Kita di sini akan menggunakan rumus melalui dua titik juga. Y-nya diganti dengan P dan X-nya diganti dengan Q. Maka P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan angkanya. Jadi P min 10.000 per 14.000 min 10.000 sama dengan Q min 500 per 900 min 500. Kita hasilkan jadinya P min 10.000 per 4.000 sama dengan Q min 500 per 400. Ini juga kita bisa coret 4.000 dan 400. 400 dicoret sama dengan 0 dan 4.000 dicoret sama dengan 10. Dikalikan silang karena ininya sudah ada, jadi sudah tidak ada, maka kita langsung tulis saja P min 10.000 nya. P min 10.000 dan 10 dikali Q sama dengan 10 Q, 10 dikali min 500 sama dengan min 5.000. Kita pindahkan min 10.000 ke ruas kanan, dari negatif menjadi positif, maka menjadi P sama dengan 10 Q min 5.000 plus 10.000. Karena ini positif lebih tinggi dari negatif, maka jadilah P sama dengan 10Q plus 5.000. Kita sudah mendapatkan fungsi P-nya. Nah, jika mencari fungsi Q-nya, maka 10Q ini kita pindahkan ke sini sama dengan P min 5.000. Karena kita pindahkan tanda ininya. Dibagi 10 sama dengan Q sama dengan P per 10 min 500. 5.000 dibagi 10 sama dengan 500. Q sama dengan 0,1 P min 500. Kita pindahkan 500 ke depan, jadilah Q sama dengan min 500 plus 0,1 P. Nah, di sini ada contoh perhitungan bentuk harganya. Pada harga berapa jeruk akan ditawarkan sebanyak 1000 kg? Kita akan menggunakan rumus P 10Q plus 5.000. Q-nya kita akan ganti menjadi 1000 karena yang ditawarkan 1000 kg. 10 dikali 1000 plus 5.000 sama dengan 10.000 plus 5.000 sama dengan 15.000. Nah, yang kedua ada contoh perhitungan bentuk jumlah. Jika harga jeruk adalah 11.000 per kilogram, berapa jumlah jeruk yang ditawarkan? Nah, kita bisa menggunakan fungsi Q yang sudah kita dapatkan di atas, yaitu min 500 plus 0,1 P. P-nya bisa kita ganti dengan 11.000. Maka jadilah Q sama dengan min 500 ditambah 1100 karena 0,1 dibagi 11 dikali 11.000 sama dengan 1100. Jadilah Q sama dengan 600 kg. Ya, jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya berikan tentang fungsi linear dan penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Cynthia Khairunisa Nur Adinda, NIM 632511636. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kelanjutan dari penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Yang pertama yaitu ada keseimbangan pasar atau market equilibrium. Dalam keseimbangan pasar, berlaku bahwa jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau simbolnya ialah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QE, PE. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan sayur bayam adalah PD sama dengan min 5 QD plus 6.000 dan fungsi penawaran adalah PS sama dengan 3 QS plus 2.000. Maka tentukanlah titik keseimbangan pasar dari kedua fungsi tersebut serta gambarkan kurvanya. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan nomor 1. Rumusnya ialah PE sama dengan PD sama dengan PS. Di sini PD-nya ialah min 5 QD plus 6.000 sama dengan PS-nya ialah 3Q plus 2.000. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus menggabungkan sesama Q dan yang tidak ada Q-nya. Karena di sini 3Q berada di sebelah kanan dan harus kita pindahkan ke sebelah kiri, maka yang tadinya dia plus akan berubah menjadi minus. Berarti min 5Q dikurangi min 3Q itu sama dengan min 8Q. Min 8Q sama dengan 6.000 yang tadinya ada di sebelah kiri lalu pindah ke kanan, maka dia akan menjadi min. Jadi, min 6.000 ditambah dengan 2.000 hasilnya adalah min 4.000. Selanjutnya kita akan mencari Q-nya dengan cara membagi. Jadi Q sama dengan min 4.000 dibagi dengan min 8. Karena ini sama-sama dengan min 4.000 dan min 8, maka hasilnya adalah plus. Jadi 4.000 dibagi 8 ialah 500. Nah, cara mencari PE-nya yaitu kita tinggal masukin aja Q ke salah satu antara PD atau PS. Di sini yang paling gampang yaitu PS karena dia nggak ada min di depannya. Jadi langsung aja kita masukin PE sama dengan 3Q plus 2.000. Tadi Q-nya ada 500, berarti 3 dikali 500 ditambah 2.000. 3 kali 500 itu 1.500 ditambah 2.000, berarti hasil akhirnya adalah 3.500. Selanjutnya kita masuk ke kurva keseimbangan pasar soal sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa garis yang berwarna kuning menunjukkan garis permintaan dan garis yang berwarna biru menunjukkan garis penawaran. Di sini kedua garis saling berpotongan di satu titik yang disebut dengan titik keseimbangan, di mana hasil akhirnya ialah 500, 3.500. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Di sini dikatakan, apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka dampaknya adalah, pertama, fungsi penawaran akan berubah. Artinya, harga jual dari sisi produsen akan bertambah sebesar pajak T. Yang kedua, titik keseimbangan pasarnya juga berubah. Yang ketiga yaitu kurva penawaran S2 bergeser ke atas dan sejajar dengan S1. Yang keempat, pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen itu ada rumusnya, yaitu TK sama dengan P2 dikurangi dengan P1. Yang kelima, rumus pajak per unit yang ditanggung oleh produsen ialah TP sama dengan T dikurangi TK. Yang keenam, total pajak yang ditanggung oleh konsumen rumusnya ialah TK sama dengan Q2 dikali dengan TK. Yang ketujuh, total pajak yang ditanggung oleh produsen rumusnya ialah TP sama dengan Q2 dikali PP. Dan yang terakhir, total pajak yang diterima oleh pemerintah rumusnya ialah E sama dengan Q2 dikali T kecil. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Soal di sini ialah fungsi permintaan susu sapi ditentukan oleh persamaan PD sama dengan min 5 QD ditambah 150, sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 3 QS ditambah 30. Dan pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp16 per unit. Kita langsung saja membahas jawabannya. Yang pertama ada A, yaitu harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Rumusnya sama seperti yang keseimbangan pasar, yaitu PE sama dengan PD sama dengan PS. Di sini PD-nya ialah min 5Q plus 150. Dan PS-nya ialah 3Q plus 30. Caranya sama seperti tadi.
Berarti ini ialah min 5Q dikurangi 3Q, hasilnya ialah min 8. 150 pindah ruas ke kanan jadi minus. Minus 150 ditambah dengan 30 hasilnya adalah 100 minus 120. Lalu kita mencari Q-nya dengan cara membagi kedua bilangan tersebut. Q sama dengan min 120 dibagi min 8 sehingga Q1 hasilnya ialah 15. Langsung kita lanjut ke cara menemukan P1. Sama seperti tadi, kita masukin Q-nya ke dalam rumusnya, salah satu aja. Aku ambil yang paling gampang, yaitu 3Q plus 30. 3, Q-nya tadi ada 15, 3 dikali 15, ditambah dengan 30. 3 kali 15 adalah 45. 45 ditambah 30, hasil akhirnya ialah 75. Sehingga E1-nya ialah 15,75. Nah, tadi kan itu hanya rumus sebelum pajak. Sekarang kita masuk rumus sesudah pajak. Rumusnya tidak jauh beda dengan yang pertama. Jadi, PE sama dengan PD sama dengan PS plus T. Jadi, min 5Q ditambah 150 sama dengan 3Q ditambah 30 ditambah T-nya tadi ialah 16. Min 8Q sama dengan min 120 ditambah dengan 16 hasilnya adalah min 104. Maka Q-nya ialah min 104 dibagi dengan min 8. Sehingga Q2-nya ialah 13. Langsung saja kita cari P2-nya. Kita masukkan yang 3Q ditambah 30 ditambah 16 sama dengan 3 dikali 13 tambah 30 tambah 16, hasil akhirnya ialah 85. Sehingga E2-nya ialah 13,85. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Di sini garis berwarna kuning merupakan permintaan, garis berwarna biru merupakan penawaran sebelum pajak, dan garis putus-putus berwarna hijau merupakan penawaran setelah pajak, di mana titik keseimbangan penawaran sebelum pajak yaitu 15,75 dan titik keseimbangan setelah pajak ialah 13,85. Kita lanjut ke C, yaitu pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen, di mana rumusnya ialah TK sama dengan P2 kurangi P1. Di mana P2 di sini ialah 85 dan P1-nya ialah 75. Dan hasil akhir 10. Lalu kita masuk ke pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya ialah TP sama dengan T dikurangi dengan TK. T-nya ialah 16 dikurangi dengan TK 10, maka hasilnya ialah 6. Dan kita masuk yang D, yaitu total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya ialah TK sama dengan Q2 dikali dengan TK kecil. Q2-nya ialah 13 dikali dengan TK yaitu 10, maka hasilnya ialah 130. Lanjut, total pajak yang ditanggung oleh produsen, rumusnya ialah TP sama dengan Q2 dikali dengan TP kecil. Q2 ialah 13 dan TP kecil ialah 6, maka hasilnya ialah 78. Dan yang terakhir yaitu total pajak yang diterima oleh pemerintah. Rumusnya ialah T besar sama dengan Q2 dikali dengan T kecil. Q2 adalah 13 dan T kecil adalah 16. Sehingga hasilnya ialah 3 dikali 16 sama dengan 208. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai penerapan fungsi linear dalam ekonomi, yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasaran. Di sini dikatakan jika pemerintah memberi subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka dampaknya adalah: pertama, fungsi penawaran akan mengalami perubahan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu titik keseimbangan pasar juga akan berubah. Biasanya jumlah barang bertambah dan harga yang dibayar konsumen menurun. Yang ketiga, kurva penawaran S2 bergeser ke bawah dan sejajar dengan S1. Yang keempat, subsidi per unit yang diterima oleh konsumen, itu rumusnya ialah SK sama dengan P1 dikurangi P2. Yang kelima, subsidi per unit yang diterima oleh produsen, itu rumusnya ialah SP sama dengan S dikurangi SK. Dan yang keenam, total subsidi yang diterima oleh konsumen, rumusnya ialah SK sama dengan Q2 dikali dengan SK kecil. Dan yang ketujuh, total subsidi yang diterima oleh produsen, rumusnya ialah SP sama dengan Q2 dikali SP kecil. Dan yang terakhir, total subsidi yang diberikan pemerintah, rumusnya ialah S besar sama dengan Q2 dikali dengan S kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal pengaruh subsidi, yaitu fungsi permintaan tempe yang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan min 2QD ditambah 50, sedangkan fungsi penawarannya ialah PS sama dengan QS plus 10. Dan pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3 per unit.
Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Yang pertama kita harus mencari harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Cara sebelumnya ialah sama seperti cara pajak, yaitu PE sama dengan PD sama dengan PS. Di sini PD-nya ialah min 2Q ditambah 50, PS-nya sama dengan Q plus 10. Jadi hasilnya ialah min 3Q sama dengan min 50 ditambah 10 ialah min 40. Sehingga Q1-nya ialah min 40 dibagi dengan min 3 sama dengan 13,3. Langsung aja kita cari P1-nya. Kita masukin yang paling gampang, yaitu Q plus 10. Q 13,3 ditambah 10 ialah 23,3. Dengan E1-nya 13,3, 23,3. Oke, sekarang kita bahas sesudah subsidi, yaitu PE sama dengan PD sama dengan PS dikurangi S. PD di sini ialah min 2Q ditambah 50, PS-nya ialah Q tambah 10 dikurangi dengan S, yaitu 3. Ini sama seperti tadi, yaitu min 3Q sama dengan min 40 kurangi 3 ialah min 43. Jadi, Q2-nya ialah min 43 dibagi dengan min 3. Hasilnya ialah 14,33. Langsung saja kita cari P2-nya. P2 sama dengan Q plus 10 dikurangi dengan S, yaitu 3. Q-nya ialah 14,33 ditambah 10 dikurangi 3. Hasil akhirnya ialah 21,33. Sehingga E2-nya ialah 14,33, 21,33. Oke, sekarang kita akan lihat hasil dari kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Di sini sama seperti yang tadi, dengan garis titik keseimbangan penawaran sebelum subsidi yaitu 13,33, 23,33, dan garis titik keseimbangan penawaran setelah subsidi yaitu 14,33, 21,33. Next, yaitu kita akan membahas tentang subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen dengan rumus SK sama dengan P1 dikurangi P2. Di sini P1-nya ialah 23,33 dikurangi dengan P2-nya yaitu 21,33, hasilnya ialah 2. Selanjutnya, subsidi per unit yang ditanggung oleh produsen yaitu rumusnya SP sama dengan S kecil kurangi SK. S di sini ialah 3 dikurangi SK yaitu 2. Hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya yang D yaitu total subsidi yang diterima oleh konsumen dengan rumus SK sama dengan Q2 dikali SK kecil, yaitu 14,33 dikali 2, hasilnya ialah 28,66. Selanjutnya, total subsidi yang diterima oleh produsen rumusnya ialah SP sama dengan Q2 dikali SP kecil, yaitu 14,33 dikali 1, hasilnya tetap 14,33. Dan yang terakhir yaitu total subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan rumus S besar sama dengan Q2 dikali S kecil. Q2 di sini ialah 14,33 dan S kecil ialah 3. Maka hasil akhirnya yaitu 42,99. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Jadi intinya fungsi linear itu bukan hanya sekedar rumus, tapi dapat digunakan di dunia nyata untuk memahami bagaimana sebuah harga bisa mempengaruhi penawaran dan permintaan. Kami harap materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana matematika bisa digunakan untuk mempelajari kondisi pasar. Next, kita akan lanjut masuk ke materi penerapan fungsi non-linear dalam ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Laura Florencia Melani Damanik dengan NIM 63251358. Di sini aku akan menjelaskan fungsi non-linear. Sebelum masuk kita ke contoh soal, apa sih pengertian dari fungsi non-linear itu? Fungsi non-linear adalah hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang sifatnya non-linear itu tidak membentuk garis lurus. Bentuk persamaan fungsi non-linear merupakan fungsi dengan pangkat lebih dari 1 untuk variabel bebas atau bisa disebut X, seperti fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat itu sendiri ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang berbentuk polinomial dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2.
Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, y itu sama dengan variabel terikat, sedangkan x sama dengan variabel bebas. A dan B sama dengan koefisien dengan nilai A tidak sama dengan 0. C sama dengan konstanta. Dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas, bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Nah, contoh dari parabola itu sendiri, di sini kita bisa melihat bahwa rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, yang dimana berdasarkan nilai A-nya, jika A lebih dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Jika A kurang lebih dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Lalu, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Ketiga, menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau nilai balik fungsi maksimum atau minimum, yaitu Y sama dengan min D per 4A. Yang kelima, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, yaitu min B per 2A atau min D per 4A. Nah, untuk contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Nah, untuk cara penyelesaiannya dari contoh soal Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X kurang 4, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya min 3, dan C-nya min 4. Nah, tentukan sumbu simetrinya. Jadi di sini X-nya sama dengan min B per 2A, yaitu yang min B-nya itu kita bikin di sini min 3 dan 2A-nya yaitu 2 kali 1. Jadi min 3 per 2 kali 1 hasilnya 3 per 2. Nah, lalu kita tentukan nilai ekstrimnya atau bisa dibilang atau disebut nilai baliknya, yaitu X sama dengan min D per 4A sama dengan min kurung buka B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan min 25 per 4. Lalu di sini saya akan membuat grafik parabola yang sudah tadi saya tentukan. Hasilnya saya akan menentukan titik koordinat di grafik tersebut. Nah, ini dia hasil dari fungsi nonlinier. Sekian, terima kasih. Nah, untuk penerapan fungsi permintaannya, di sini fungsi kuadratnya bentuk umum fungsi dari permintaan kuadrat adalah P sama dengan F atau Q, yang dimana P sama dengan C ditambah BQ dikurang AQ kuadrat. Yang dimana pada P itu yaitu adalah harga produk, Q-nya adalah jumlah produk yang diminta, ABC-nya adalah konstanta, A dikurang 0 sama dengan parabola terbuka ke bawah. Nah, jadi di sini fungsi permintaan kuadrat hanya diambil sebagian parabola di kuadran pertama. Lalu untuk bentuk umum kedua fungsi permintaan kuadrat ini adalah Q sama dengan F atau P atau Q sama dengan C ditambah BP kurang AP kuadrat. Lalu kita akan kembali ke contoh soal. Yang pertama itu, jika fungsi permintaan adalah P dikurang 16 dikurang Q kuadrat, gambarkanlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Cara penyelesaiannya di sini diketahui A sama dengan min 1, B-nya 0, C-nya 16. Lalu kita akan mencari titik puncaknya dulu ya, yang di sini yaitu Q sama dengan min B per 2A. Lalu kita akan masukkan Q-nya di sini min B-nya. B-nya kita buat di sini min 0, lalu 2A-nya yaitu 2 dikali min 1, jadi hasilnya 0. Untuk substitusinya P sama dengan 16 dikurang Q kuadrat, yang dimana
hasilnya itu 16 dikurang 0 kuadrat, hasilnya adalah 16. Jadi titik puncaknya adalah 0,16. Lalu kita akan mencari sumbu Q-nya, yaitu rumusnya yaitu 16 dikurang Q kuadrat dikurang sama dengan 0, sama dengan 0. Jadi hasil dari 16 ini kita cari yaitu 4 kurang Q dikurang 0, hasilnya 4. Lalu 4 ditambah Q kurang 0, hasilnya min 4. Jadi titik potongnya di sini adalah 4,0 dan min 4,0. Lalu untuk grafik kurvanya di sini sudah saya buat. Hasilnya seperti ini, seperti gambar di atas. Sekian dari saya mengenai penerapan fungsi nonlinear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Subhanaulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi. Yang akan saya jelaskan, yang pertama itu ada penawaran. Fungsi nonlinear penawaran adalah hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan di mana grafiknya tidak membentuk garis lurus, melainkan garis lengkung. Rumus yang akan saya gunakan di sini yaitu koordinat titik puncak XY sama dengan min B per 2A, min D per 4A, dengan D-nya yaitu B kuadrat min 4AC. Di sini ada contoh soal dan jawabannya. Jika fungsi penawaran ditunjukkan oleh P sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 4, cara penyelesaiannya di sini ada A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 4. Maka parabola terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Di sini kita pakai rumus yang ada di slide sebelumnya. Tinggal dimasukin angka-angkanya aja, yaitu min 2 per 2 kali 1, 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 per min 4 kali 1 sama dengan min 2 per 2, 4 min 16 per min 4. Hasilnya yaitu min 1,3. Di sini ada perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Dengan sumbu P, Q sama dengan 0, kita tinggal masukin aja 0-nya itu ke dalam Q-nya, karena kita fungsinya itu Q kuadrat plus 2Q plus 4, kita tinggal masukin 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 4. Jadi titik potongnya itu 0,4. Dengan sumbu Q, P sama dengan 0, yaitu kita tinggal ganti P-nya dengan 0. Tapi karena di contoh soal fungsi penawaran kita tidak ada P, jadi tidak ada nilai Q yang memenuhi, dan parabola tidak berpotongan dengan sumbu Q. Selanjutnya di sini ada grafik penawarannya. Di sini ada min 1,3 dan 0,4. Grafik ini terbuka ke atas karena A-nya lebih besar daripada 0. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Fungsi nonlinear dalam keseimbangan pasar adalah model ekonomi di mana kurva permintaan dan penawaran tidak berbentuk garis lurus, melainkan garis lengkung, misalnya parabola atau hiperbola. Analisis keseimbangan pasar untuk fungsi nonlinear sama seperti kasus linear mencari titik di mana jumlah permintaan QD sama dengan jumlah penawaran QS. Titik keseimbangan ditemukan dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran, lalu menyelesaikan persamaan yang dihasilkan untuk mendapatkan harga P dan jumlah keseimbangan Q. Di sini ada contoh soal dan jawaban keseimbangan pasar. PD-nya 22 min Q kuadrat dan PS-nya Q kuadrat plus 4Q plus 6. Penyelesaiannya yaitu menentukan harga dan jumlah keseimbangan, yaitu PD sama dengan PS. PD-nya ada di sebelah kiri dengan 22 min Q kuadrat dan PS-nya ada di sebelah kanan dengan Q kuadrat plus 4Q plus 6. Di sini di sebelah kirinya kita taruh itu 0 sama dengan 2Q kuadrat plus 4
min 16. 2Q kuadrat itu dari Q kuadrat ditambah Q kuadrat yang ini, karena dia dipindahin ke sebelah kanan itu jadinya plus Q-nya. Makanya jadi Q kuadrat plus Q kuadrat yaitu 2Q kuadrat. Dan plus 4Q itu tinggal diturunin aja. Terus min 16 yaitu dari 6 min 22 yaitu 16 sama dengan Q kuadrat plus 2 min 8. Nah, nolnya sama dengan Q plus 4 dan Q min 2. Q1 nya itu ada min 4 dan Q2 nya itu ada 2. Karena dalam konteks ekonomi Q tidak mungkin bernilai negatif, maka saya akan memakai Q2 yaitu hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja ke persamaan yang ada di soal. Dari dua persamaan ini, saya memilih persamaan yang PD, yaitu 22 min Q kuadrat. Jadi, tinggal masukin aja Q2 ini ke fungsi persamaan PD, yaitu P sama dengan 22 min 2 kuadrat sama dengan 22 min 4, dan hasil akhir P itu adalah 18. Jadi jumlah keseimbangan itu 2 dan harga keseimbangan itu 18. Selanjutnya ini adalah grafik penawarannya. Di sini yang garis biru itu ada grafik penawaran PS-nya Q kuadrat plus 4Q plus 6. Dan di sini yang warna kuning itu garis untuk permintaannya, yaitu PD 22 min Q kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.